Ada 49,3 miliar hari ini, gimana seberapa penting programnya bagi Ya kalau dilihat tadi kan sangat penting ya. Misalnya cerita yang bapaknya kuli bangunan suaminya, kemudian tiba-tiba giginya membengkak, dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal. Kemudian di rumah sakitnya biayanya dibiayai oleh asuransi ketenagakerjaan BPJS, dapat santunan 40 juta. Saya ketemu lagi sama bapak yang mengalami kecelakaan. Betul, di lindas. Biaya di lindas kontainer, biaya rumah sakitnya 42 juta. Dibayar semuanya oleh BPJS ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan, tidak bekerja. Nah, ini kan 1 juta per bulan. Ini kan cermin bahwa program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan. Misalnya tahun ini kita 1 juta, ya mudah-mudahan ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta kan gitu loh. Kita nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Baratnya, dan ini harus terus dikembangkan dan tersinergi baru selesai. Artinya nanti kabupaten kota bareng-bareng dong gitu loh. Nah, kemudian di desa juga kalau desanya punya alokasi yang cukup, bareng-bareng juga. Nah, kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan tentara, bukan polisi, bukan karyawan BUMN, bukan ASN, bukan karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan, semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat. Artinya masih akan terus bersinergi ya Pak ya ke depan bersama BPJS? Terus, kita akan terus melakukan dan akan menambah kapasitas. Apa aja Pak nanti yang ditambah Pak? Tadi ada beberapa kata Bapak yang harus Ya, kita akan ini aja fokus di asuransi ketenagakerjaan informal. Kalau BPJS Kesehatan kan itu mah sudah kewajiban undang-undang ya, jalan. Yang belum menjadi kewajiban undang-undang kan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita akan garap yang belum menjadi kewajiban undang-undang. Jadi Pak Gub, di luar agenda ini Pak Gub, soal kemarin kan di Cipanas Cianjur itu kan ada penertiban. Itu ada relokasi atau gimana Pak Gub? Ya tahap pertama kita hari ini kan selesaikan dulu aja memberikan kompensasi untuk mereka untuk biaya hidup dan untuk modal usaha baru. Jadi kalau ngomong 10 juta kecil, uang 10 juta bagi mereka yang pintar usaha itu bisa berkembang menjadi besar. Tapi bakal ada tindak lanjut misalkan setelah diberes? Selama ini juga kita tindak lanjut. Kita yang jelas, kita memerlukan tenaga kerja kebersihan jalan. Karena di ruas jalan itu diperlukan, dan nanti yang bersedia bisa menjadi tenaga kerja kebersihan jalan. Nanti kalau kemudian di situ kan banyak yang statusnya pegawai ya. Pegawai ya, nanti kita juga banyak kok ruang-ruang pekerjaan yang bisa kita latih, kita arahkan. Kalau usianya di bawah 30, sektor garment masih terbuka. Nanti kita bisa latih mereka. Soal sekolah swasta gratis Pak, seperti apa mekanisme ke depan? Jadi gini, di data BCMB kita itu kan ada kemungkinan ya 70.000 lebih ya yang belum terjamin masuk ke sekolah negeri. Nah, nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi, yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanan. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah. Kita tidak akan mengikuti keinginan swasta, misalnya uang pangkalnya 10 juta, kita nggak mau. Berarti nggak full ya Pak? Ya full, standar ya, sekolahnya kan sekolah standar. Dan ingat juga kan mereka sekolah di sekolah swasta kan bosnya dibayarin pemerintah pusat. Swasta ditunjuk pemerintah berarti Pak? Iya, gitu. Sekolah swasta merasa tidak dilibatkan dan dana DSP itu dinilai sangat kecil. Tidak dilibatkan kan sudah tanda tangan MOU. Jadi kalau yang kalau yang tidak mau tanda tangan MOU nggak ada masalah. Total berapa swasta yang bekerja sama Bapak? Sekarang 700. Jawa Barat ya? Cukup menurut saya. Jadi kalau swasta misalnya yang elit, ya nggak mungkin lah sama kita, gitu loh. Artinya yang masuk sekolah swasta yang elit ya berarti kelas menengah dong, gitu. Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah. Komponennya apa aja Pak nanti yang bakal dibantu dari? Uang pangkal, uang bangunan, dan uang bulanan. Totalnya berapa Pak per siswa? Per siswa 2,7 juta. Kan dia sudah punya dana bos. Dan ingat loh, pendidikan dibuat bukan untuk cari untung. Pendidikan dibuat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar bisa bersekolah. Jadi saya ngambil yang standar. Jadi artinya semua gratis ya Pak selama 3 tahun? Iya, selama 3 tahun. Tetapi nanti juga ada item-item yang harus dipenuhi oleh calon siswanya. Kan dia harus berkomitmen dong, kan mendapat subsidi dari kita cukup besar. Tetapi dia juga harus mentaati aturan kita, menjadi anak baik, tidak tawuran. Artinya ada evaluasi Pak bagi siswanya? Ada. Nah, begitu melanggar kita cabut subsidinya. Siswa yang menyikapi aksi demo Pak? Ya, menyikapi aksi demo. Kenapa? Satu pekan ini Pak demo Pak? Ya, setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan
gagasannya, pikirannya, kritiknya di depan umum. Yang penting demonstrasinya berjalan dengan baik, tuntutannya disampaikan secara terbuka, kemudian juga konstruktif. Kita nggak ada problem, kan udah biasa ada demo. Pak, kemarin ada ojol Pak meninggal karena jalan rusak Pak. Di mana? Di Bandung Pak. Jalannya jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan kota, jalan provinsi, jalan pusat. Jalan nasional Pak. Jalan nasional. Ini gimana Pak? Beberapa titik juga kan. Ya, saya sampaikan. Jalan nasional hari ini di Jawa Barat banyak yang rusak. Dari sisi kebijakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkirim surat ke Kementerian PU untuk menyerahkan jalan-jalan nasional yang ada di kota, yang menjadi jalur jalan kota, diserahkan ke provinsi dan ke kota. Jadi kan kita tidak bisa dulu mengerjakan sebelum ada penyerahan. Jadi saya harapkan jalan-jalan yang rusak yang tidak terbiayai oleh Kementerian PU, serahin aja ke kota masing-masing. Misalnya Bandung, kan anggarannya 7,1 triliun. Saya pikir jalan nasional diserahin ke kota Bandung juga bisa ditanganin. Plus sebagian kan jalan kotanya sudah diambil sama provinsi. Saya lebih cenderung jalan nasionalnya serahin ke kota, jalan nasional, kemudian sebagian jalan kota Bandung diambil ke provinsi, atau terbalik. Kita tunda jalan kota yang diambil provinsi, kita ambil yang jalan nasional oleh provinsi. Mana saja. Sudah ada Analisanya jawaban, berapa persen Pak? Kerusakan. Kota Depok sudah. Kota Depok sudah, tapi yang lain belum. Pak Gub, soal Kemendagri surat edaran nobar bareng Piala Dunia itu Pak Gub bakal bikin nobar atau gimana? Kita mas tiap malam juga nobar bareng saya sama di rumah. Mungkin Pak nanti bakal Ya bisa gampang lah, gitu kan. Yang gitu-gitu makan sudah hal yang biasa dalam setiap tahun, dan kita juga mulai semifinal akan ada nobar. Kalau sekarang bayangin loh Pak, sekarang bikin nobar jam 2 malam. Udah dibikin layar nggak pada datang. Kan warga kita ini pilih nobar yang tim-tim favorit. Kalau Argentina main, pasti penontonnya banyak. Berarti mulai semifinalnya. Iya dong, per-8 final. Hah? SMA Argentina, hat-trick 3-0. Itu Portugal mah 1-1. Masih Pak. Hah? Sabar. Pak Gub, update pendapatan Pak Gub setelah edaran yang kemudahan persyaratan itu mungkin Sehari ini memuaskan stabil dan cenderung meningkat. Rata-rata per hari di atas 21 miliar. per hari Pak? Ya, jadi sangat setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan motor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat. Tidak pernah di bawah 20 per hari. Pak Gub, satu lagi harapan itu Pak Gub, pedagang tanaman yang di Arca Manik yang wilayah yang dibangun SMA 28 minta tolong mohon bantuan Pak Gub. Ya nanti kompensasi, kita relokasi, selesaikan lah. Pokoknya ginilah, yang menyangkut kesulitan rakyat yang disebabkan karena kebijakan pembangunan pasti saya bantu. Saya berkomitmen dan selama ini juga selesai kan. Termasuk pedagang tanaman yang di Arca Manik. Iya semuanya kita bantu. Hari ini kan Pasir Koja tuh lagi dirapiin. Mohon maaf saya ngurusin Bangli sekarang. Ya mohon maaf banget. Sebenarnya bukan tugas gubernur ya. Tapi ya sudahlah, Pak Gub, kita ambil. antisipasi PHK, potensi PHK di tahun 2026 itu akan ada program. Kan kita aja rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang, sedang sudah mulai jalan. Di tahun 2027 ini banyak banget. Karena saya udah tahu datanya. Ini terima, ini udah selesai bangunannya, ini selesai. Tinggi kok. Jadi investasi arus industri ke Jawa Barat juga tinggi sekarang. Kemudian kalau daya saing sumber daya manusia Jabar sendiri seperti apa nih? Sebenarnya daya saingnya cukup. Urusan tenaga kerja itu juga urusan konektivitas. Yang penting harus punya orang dalam yang bisa dijadikan pijakan bahwa dia mau mengikuti sistem yang kita miliki. Kalau sistemnya dengan sistem nyari gawe sekarang dan terbuka kan nggak ada masalah sebenarnya. Dan kemudian kalau ada tenaga di situ, misalnya gini loh, seleksi tenaga kerja itu kan kadang-kadang ada dalam bentuk matematika dasar. Misalnya hitungannya 4 kali 4 lupa, waktu ngejawab tuh nggak lulus. Nanti kursusin aja. Ya. Terima kasih Pak Gub.